Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Jordan Saito Putra Nugroho dari SMP 1 Kota Pasuruan, kelas 9A absen 11. Di ujian praktek online ini, dalam pelajaran agama Kristen, saya akan membahas 4 materi, yaitu 3 pelayanan gereja, yaitu marturia, diakonia, dan koinonia, dan sakramen. Pertama yaitu marturia. Marturia dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya yang bersaksi atau pembawa kebenaran, yang juga ada di Alkitab kita, yaitu dalam Lukas 24 ayat 48. Koinonia yang kalau kita mengimani secara iman Kristen artinya yaitu bersaksi atau membawa kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Marturia atau martir atau dalam bahasa Arab mungkin disebut dengan syahid juga kita jumpai dalam kehidupan zaman gereja mula-mula atau para rasul. Menjadi marturia seorang Kristen harus siap mempertaruhkan nyawanya. Sebagai contoh, Stefanus seorang diakonia yang menjadi martir pertama. Sedangkan untuk para rasul, Yakobuslah seorang martir pertamanya. Yohanes menjadi martir dengan kematian diasingkan, karena pada saat itu dia tidak bisa digoreng atau dimasukkan dalam minyak yang panas. Contoh lain seperti salib Petrus terbalik, itu adalah bentuk martir dari Rasul Petrus. Lalu Rasul Andreas yang disalib bentuk X, maupun Rasul Thomas yang dilempar dalam oven menyala. Selain dari hal-hal seperti itu, marturia bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita bersaksi mengenai Kristus, seperti kita rendah hati, hidup sederhana, tidak sombong, maupun kita bertutur kata sopan, dan lainnya. Yang kedua yaitu diakonia, atau dalam bahasa Indonesia disebut pelayan atau melayani. Diakonia artinya kita harus melayani baik jemaat atau luar jemaat, yaitu salah satu bentuk pelayanan gereja. Contohnya, kita bisa ketahui diakonia dibagi menjadi 3, yaitu karitatif, reformatif, dan transformatif. Diakonia karitatif artinya diakonia atau pelayanan yang bersifat materi untuk fisik. Contohnya seperti bakti sosial, kita memberikan sumbangan atau melakukan hal yang lainnya. Yang kedua yaitu reformatif, bersifat non materi, seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, atau pusat rehabilitasi bagi narapidana narkoba. Yang terakhir yaitu transformatif, artinya gereja membawa perubahan. Gereja melayani membawa perubahan bagi umat manusia untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, atau kita bisa sebut Mesias. Contoh-contoh diakonia ini bisa kita terapkan sekalipun sekecil apapun, seperti kita membantu teman tanpa memandang suku, ras, agama, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu koinonia. Koinonia artinya gereja yang bersekutu. Gereja bersekutu dengan jemaatnya maupun luar jemaat. Ciri-ciri gereja yang bersekutu yaitu 1. Gereja memusatkan kepalanya terhadap Yesus Kristus. Yang kedua, gereja mampu berbuat baik dan seperti Yesus Kristus, dan lain sebagainya. Koinonia juga bisa kita terapkan dalam luar jemaat, seperti gereja ikut membantu gotong royong membersihkan selokan atau sebagainya.
Yang terakhir yaitu sakramen. Sakramen dalam bahasa Yunani awalnya digunakan seorang prajurit ketika ingin memberikan sumpah kepada jenderalnya, yang lalu diubah Yunani atau mungkin pergeseran makna oleh Yunani, yaitu menjadi kegiatan suci atau upacara suci yang dilakukan orang Yunani kepada dewa-dewanya. Nah, dalam Kristen, sakramen dibagi menjadi dua, yaitu sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Apa itu sakramen baptis? Sakramen baptis adalah ketika kita menjadi memateraikan diri kita lewat percikan air atau selam, untuk memateraikan kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, baptisan air disamakan dengan sunat, yaitu bentuk materai kita kalau kita adalah jemaat Tuhan. Yang kedua yaitu sakramen perjamuan kudus atau perjamuan. Sakramen perjamuan pertama kali dilakukan ketika malam sebelum Yesus diserahkan. Sakramen perjamuan dibuat untuk mengenang penderitaan Yesus Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam ujian praktek ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Shalom.